Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi tammim bil khair. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih lanjutan tentang kita harus menjaga anggota badan yang namanya uzun, telinga. Lisan kemarin sudah, sekarang telinga. Ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fa'idha asghaita biha ila syai'in minal makarihi sara makana laka alaika wang qalaba makana sababu fawzika sababa halakika wa hadha ghayatul khusrani. Wala tadhunna alnal ithma yahtassu bihil qailu dunal mustami'i. Fa fil khabari annal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muhtabaini. Maksudnya fa idza asghaita, maka apabila kamu mendengar biha dengan telinga, ila syai'in pada sesuatu, minal makarihi dari barang yang dibenci oleh agama. Soro maka jadilah, makana laka apa-apa yang manfaat bagimu, alaika menjadi atau berubah menjadi madarat, bahaya bagimu. Wangkolaba dan berubah, makana apa-apa yang ada, sababu fauzika sebab kebahagiaan kamu, sababa halakika menjadi sebab kehancuran kamu. Wa hadza ghayatul khusrani, dan inilah puncaknya kerugian. Wala tadhunna, dan janganlah kamu menyangka, annal isma, bahwa sesungguhnya dosa, yahtassu bihi
khusus dengannya al-qailu orang yang berkata-kata saja, dunal mustami'i bukan orang yang mendengar. Fafil khabari maka tersebut di dalam hadis annal mustami'a bahwa sesungguhnya orang yang mendengar syarikul qaili yaitu kawan orang yang berkata. Wahada ahadul muhtabaini dan inilah salah satu yang menggunjing. Jadi maksudnya fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarihi sara makana laka alaika. Kalau kita punya kuping untuk mendengarkan perkara yang dibenci oleh agama, apa saja yang dibenci oleh agama kok kita mendengar, didengarin terus gitu. Soro makana laka maka jadilah apa-apa yang manfaat bagimu menjadi apa-apa yang madorot bagimu. Kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Mestinya kita mendapat manfaat kalau kita mendengarkan yang diredhoi oleh agama. Tapi sebab mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh agama, maka kita akan mendapatkannya bukan manfaat, tapi madorot, bahaya. Oleh karena itu, jagalah telinga, jangan sampai untuk mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh agama. Jangan. Begitu ya. Wangqalaba maka nasababu fauzika sababa halakika, dan berubahlah sebab keberuntungan kamu, kebahagiaan kamu menjadi sebab kehancuran kamu. Mestinya kalau kita punya kuping, kita dengarkan sesuatu yang diredhoi oleh agama. Ada orang baca Quran, kita dengarkan. Ada pengajian, kita dengarkan. Khutbah Jumat kita dengarkan. Mendapat kebahagiaan kita. Ilmu tambah. Ilmu tambah kalau kita dengarkan pengajian. Tapi kalau yang didengarkan itu perkara yang dibenci oleh agama, kebahagiaan itu menjadi kehancuran, halak, kehancuran itu. Gitu. Coba kalau kita mendengarkan pengajian kan manfaatnya ada. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, begitu kan? Niat puasa yang tadinya tidak tahu sekarang tahu. Sebentar lagi Ramadan ya. Sekarang udah tanggal berapa Sa'ban nih? Tanggal berapa Sa'ban? Tanggalnya kemarin hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sekarang malam Senin ya? Malam Ahad. Malam Ahad. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti tanggal 5 nih. Tuh. Sekarang udah tanggal 5 bulan Sya'ban. 25 hari lagi Ramadan tiba. Kita dengerin pengajian, dalam pengajian diterangkan niat puasa. Oh, niat puasa begitu. Jadi tambah ilmu, manfaat. Manfaat bagi kita gitu. Manfaat. Waktunya niat kapan? Nah, diterangkan lagi kan. Waktu niat puasa ya pada malam hari. Yang namanya malam hari mulai maghrib udah malam hari sampai waktu subuh tiba. Jadi misalnya besok mau puasa, sekarang udah maghrib, kita langsung niat untuk puasa besok hari, udah bisa. Niatnya bareng-bareng setelah tarawih selesai, bisa. Niatnya bareng-bareng dengan keluarga ketika makan sahur jam 3:30, bisa. Nah itu. Tambah ilmu kita kalau untuk mendengarkan pengajian. Tapi kalau untuk mendengarkan makarih, sesuatu yang dibenci oleh agama, bukan tambah kebahagiaan kita, tapi tambah kehancuran kita. Wala tadhunna annal isma yahtasu bihil qail dunal mustami.
jangan kau kira bahwa yang namanya dosa khusus untuk orang yang berkata-kata jorok saja, tidak. Tapi orang yang mendengarkan perkataan jorok pun akan mendapat siksa. Iya, ada orang ngomongnya jorok, ya Allah, kita dengarkan. Ngomongnya jorok lagi, kita dengarin. Bukan dia saja yang dapat dosa, kita yang mendengarkan pun akan mendapat siksa, dosa. Maka jaga baik-baik punya pendengaran telinga ini, jangan sampai untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Fafil khabari, maka tersebut di dalam hadis, ini ada hadis. Annal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muhtabaini. Bahwa sesungguhnya orang yang mendengarkan ucapan itu adalah kawan orang yang berkata. Jadi kalau kita dengerin orang yang lagi ngomel, dengerin orang yang ngomongnya jorok, kita termasuk kawannya, berarti kita dapat dosa, begitu ya. Maka dengarkanlah sesuatu yang diridhoi oleh agama. Dengarin orang baca hadis, lagi dipelajari itu kitab Riyadhus Shalihin misalnya, lagi diterangkan oleh guru, kita dengerin. Kita dengerin lagi pengajian tentang fikih, tentang puasa Ramadan diterangkan, kita dengerin tuh. Pengajian tentang haji lagi diterangkan oleh guru, kita dengerin terus. Dapat pahala kita, dapat pahala, manfaat. Nggak mungkin kita bisa ke haji, nggak usah dengerin pelajaran haji tentang haji. Jangan bilang begitu. Urusan haji itu urusan Allah. Nggak mungkin atau nggak harus ya, nggak harus orang yang punya duit banyak bisa ke haji, enggak. Kadang-kadang duitnya banyak malah nggak bisa ke haji. Sampai mati nggak haji. Tapi orang yang nggak punya duit malah justru ada yang bisa ke haji. Jadi urusan haji itu urusan Allah. Jadi dengarkan guru menerangkan tentang haji. Tuh. Haji ada berapa? Ada 3. Diterangkan oleh guru, haji ifrad, haji tamattu, haji qiron. Nah, begitu. Itu dengerin. Manfaatnya besar begitu. Gitu ya. Itu telinga harus dijaga. Sekarang lisan. Wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka litukatsira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi. Wa ammal lisanu, adapun lisan, mulut kita punya. Kita punya mulut. Untuk apa lisan? Fa innama khuliqa, maka sesungguhnya dia diciptakan, mulut itu diciptakan oleh Allah. Laka, untuk kamu manusia, litukatsira, agar kamu memperbanyak bihi dengan lisan, zikrallahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah Ta'ala. Lisan diciptakan oleh Allah untuk manusia adalah untuk memperbanyak zikir. Iya, banyak zikir. Mau makan, ada zikirnya kan? Ada. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu zikir. Sudah makan, ada zikirnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Tuh, ada zikir. Mau tidur ada zikir. Bangun tidur ada zikir. Jadi lisan, mulut diciptakan oleh Allah untuk manusia untuk memperbanyak zikir. Jangan diartikan sempit zikir itu misalnya cuma sesudah sholat saja. Tidak. Sesudah sholat juga zikir. Tapi mau makan juga ada zikir. Paling tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kalau kita mau makan nggak baca zikir, setan itu ikut makan makanan yang kita makan. Maka ada hadis menerangkan ada 2 sosok setan. Yang satu gemuk, yang satu kurus, krempeng. Satu saat 2 setan itu yang gemuk dan yang kurus ketemu.
Setelah ketemu mungkin salaman ya, kangen lama nggak ketemu. Yang kurus tuh krempeng tanya pada yang gemuk, kamu gemuk banget begitu? Iya, saya gemuk. Yang gemuk tanya pada yang krempeng, kamu kurus krempeng kenapa? Iya, saya kurus. Coba terangkan masing-masing. Saya mau terangkan pada kamu juga, kata yang gemuk. Iya, coba kamu dulu terangin. Yang gemuk ngomong, saya ditugaskan oleh pemimpin, oleh komandan kita untuk ngikutin orang kafir. Ngikutin orang kafir, godain orang kafir. Ketika orang kafir mau makan, tidak zikir dulu. Nggak baca bismillah sama sekali. Nggak bismillahirrahmanirrahim. Nggak. Langsung makan. Apalagi doa yang panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tidak, bismillah juga tidak. Itu orang kafir. Maka kalau orang kafir mau makan, ya makan tidak baca doa itu dulu, saya bisa ikut makan makanan yang ada di depan orang kafir itu. Makanya badan saya jadi gemuk begini. Oh, pantesan. Maka kalau kita makan kok tidak baca zikir, tidak zikir itu makan kita ikut dimakan oleh setan. Maka zikirlah. Terus terangkan kamu yang badannya kurus kenapa? Akhirnya ngomong, begini, saya ditugaskan oleh komandan suruh ngikutin orang muslim, orang yang taat pada Allah. Orang muslim itu kalau mau makan mesti zikir, paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Orang muslim udah mau makan, nih piringnya sudah di depannya, udah ada makanannya. Setan mau nimbrung, mau makan, ikut makan itu. Tapi baca bismillahirrahmanirrahim, kata setan yang kurus, saya mental jauh. Saya mental jauh, nggak bisa ngikutin. Begitu, setiap mau makan begitu. Mau minum juga begitu, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ikut, mental. Saya mau datang lagi, berat rasanya. Bisa datang lagi, udah habis makanan tuh. Itu setiap hari saya begitu. Maka saya jadi kurus. Begitu tuh. Maka hati-hati ya. Kita mau makan, baca zikir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau makan ada zikirnya, sudah makan ada zikirnya, mau tidur ada zikirnya, bangun tidur ada zikirnya. Maaf, sampai mau masuk ke kamar mandi ada zikirnya. Ada zikirnya kan? Ada, mau masuk kamar mandi ada zikirnya. Keluar dari kamar mandi ada zikirnya. Mau tidur ya ada zikirnya juga. Tidur ada zikir. Maka kalau kita tidur baca zikir, tidurnya tenang. Dijaga oleh malaikat. Jaga oleh malaikat. Tapi kalau kita tidak baca zikir, setan godain kita dalam tidur. Tuh, Masya Allah. Itu. Jadi lisan diciptakan oleh Allah litukatsira bihi dzikrallah. Wa tilawata kitabihi, dan supaya memperbanyak bacaan kitabnya yaitu Al-Qur'an. Kita diciptakan dikasih mulut oleh Allah. Ini supaya banyak-banyak baca Quran. Tolong dibaca ya Quran ya, banyak-banyak. Jangan cuma bulan Ramadan saja dibaca. Ramadan bagus tuh dibaca, tapi setelah Ramadan juga dibaca. Baca Quran. Begitu tuh. Baca, kita jadikan wirid. Hari pertama ini mulai Fatihah, disambung dengan surat Al-Baqarah, setengah juz saja misalnya. Taruh, tandain. Besok teruskan dari berhenti itu, kita terusin. Udah terusin, berhenti, kita tandain lagi. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Itu. Jadi mulut diciptakan oleh Allah untuk banyak-banyak baca Quran. Jangan diam aja. Rasulullah pernah berkata juga, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Sering-seringlah kamu baca Quran di rumah kamu. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an, karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dikumandangkan Quran di dalamnya,
Yakillu khairuhu, sedikit sekali kebaikannya, wa yaktsuru syarruhu, yang banyak adalah kejahatannya, keburukannya. Wa yadhiqu ala alihi, dan penghuninya nanti akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah. Jadi Rasul berkata, wanti-wanti, sering-seringlah, banyak-banyaklah kamu baca Quran di rumah. Kenapa? Kata Nabi itu tadi, karena rumah yang tidak pernah dibaca Quran di dalamnya, sedikit sekali kebaikannya. Jadi baik buruknya rumah menurut ukuran Rasul tidak dilihat dari bangunan fisiknya. Ada rumah dilihat bangunan fisiknya, bagus banget, serba leks. Dindingnya marmer, lantainya marmer, permadaninya empuk, AC-nya ada, serba lek. Bagus banget dilihat lahiriah rumah itu. Bangunan fisiknya bagus sekali. Tapi kalau orang itu tidak pernah baca Quran di rumahnya, kata Nabi, yakillu khairuhu, sedikit sekali kebaikannya. Sedikit sekali kebaikannya. Wa yaktsuru syarruhu, dan yang banyak kejelekannya. Rumah enggak pernah dibaca Quran, setan betah di situ. Setan betah di situ. Maka banyak keburukannya. Tapi kalau rumah sering dibaca Quran, setan enggak betah di situ, malaikat yang betah di situ. Begitu tuh. Yakillu khairuhu wa yaksuru saruhu, tuh orang yang tidak pernah baca Quran di rumah. Rumahnya jadi banyak keburukannya dan sedikit kebaikannya dan banyak keburukannya. Jadi sekali lagi, baik buruknya rumah itu tidak dilihat dari segi bangunannya, bangunan fisik. Maka seandainya ada rumah, ini sebaliknya yang tadi, kebalikan yang tadi. Barangkali ada rumah, model sekarang kan ada istilah RSS, begitu ya? Apa itu RSS? Apa? Rumah sangat sederhana ya. Iya. Dirubah S-nya sedepak. Tahu sedepak? Panjang banget, RSSSSS. Apa artinya RSSSS? Rumah sangat sulit selonjor. Gitu ya. Iya. Ada rumah, ya Allah, sangat sederhana. Maaf. Dindingnya marmer, boro-boro marmer. Paling banter triplek. Itu pun sini udah bolong, sana bolong. Ya Allah, bolong. Kenapa? Digigitin tikus. Lantainya marmer, boro-boro marmer, paling banter, adukan semen sama pasir. Diaduk, plester namanya. Permadani empuk, aduh boro-boro permadani, paling banter tikar yang dipin dari Mendong, kata orang Tasikmalaya. Tahu Mendong? Tuh, tikar Tasikmalaya dari Mendong kan? Tuh paling banter begitu. AC-nya ada. Aduh, boro-boro AC, paling banter kipas yang dibikin dari awi. Apa awi? Bambu, kipas yang dibikin dari awi. Itu pun ujungnya sudah kebakar. Kenapa kebakar? Waktu ada lebaran haji, yang punya rumah itu dapat kipas, pas. Kebakar, ujungnya kebakar. Tuh, nggak pakai AC, cuma pakai kipas awi. Tapi ingat, walaupun rumah itu RSSSSS, kalau yang punya rumah itu sering baca Quran, senang baca Quran di dalamnya, malam hari dibaca Quran, pagi hari dibaca Quran, siang hari ada waktu baca Quran, sering dibaca Quran, maka ukuran rumah yang nomor 2 ini lebih bagus daripada yang pertama tadi. Begitu. Oh begitu toh, iya. Oleh karena itu mari kita tanya pada hati kita masing-masing. Kalau begitu rumah saya termasuk rumah ukuran yang pertama atau ukuran yang kedua? Jawaban di hati kita masing-masing. Saya tidak bisa nebak, saya tidak bisa menjawab bahwa rumah bapak, saudara bagus atau buruk, saya tidak bisa jawab. Yang bisa jawab kita sendiri.
Kalau memang bisa nih, punya rumah yang mewah, seperti ukuran depan yang pertama tadi, marmer, serba lek, kalau bisa. Dan kita senang baca Quran, kalau bisa. Rumahnya bagus sekali, pulang sholat isya dari masjid baca Quran, hebat. Sudah tahajud malam jam 3 baca Quran, hebat. Padahal rumahnya hebat, luar biasa. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya walaupun rumah kita RSSSS, tapi sering baca Quran. Masya Allah. Ya, bacalah Quran. Ada penyair Arab berkata, Tuba liman qara'al Qur'an, Tuba liman qara'al Qur'an, ayyuhal ikhwan jawidil Qur'an, ayyuhal ikhwan jawidil Qur'an. Bahagia bagi yang membaca Quran. Sebelum lancar Pak Ustadz, makanya dibaca biar lancar. Sebelum bisa Pak Ustadz, panggil Pak Ustadz suruh ngajar. Mau Pak Ustadz? Mau? Iya. Kalau perlu datang ke rumah Pak Ustadz, saya nggak mau ngaji di rumah Pak Ustadz, silakan. Begitu. Ya kalau kita nggak baca Quran gimana? Apalagi orang Islam nggak punya Quran, subhanallahiladzim. Kita ingat nanti kalau kita meninggal dunia jadi jenazah, sudah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Di dalam kubur nanti ada pertanyaan, diantaranya ditanya, wama imamuka, apa imam kamu? Kan begitu. Jawabnya Al-Qur'anu imami, Quran imam saya. Nah kalau kita di dunia nggak baca Quran, nggak pernah baca Quran, mana mungkin bisa jawab mungkar nakir, Quran imam saya, nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Nah tapi kalau kita sering baca Quran, insya Allah bisa. Itu ya. Maka kita dikasih mulut oleh Allah supaya baca. Banyak-banyak baca kitab Allah yaitu Quran, baca sholawat, gitu ya, baca sholawat. Wa turshidu bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi. Dan kita dikasih mulut oleh Allah supaya memberikan petunjuk kepada makhluk Allah kepada jalan Allah, jalan yang menuju kepada Allah, ila tariqihi itu. Yaitu agama. Maksudnya bagaimana? Kita punya mulut, ngajak kawan beragama, gitu. Ada kawan dekat, tanya, ente sholat enggak? Pelan-pelan, ente sholat enggak? Enggak, sholat dong. Umur sudah begitu tua kok belum sholat, sayang-sayang tuh. Emang masih diterima ya kalau saya sholat? Kenapa nggak diterima? Diterima. Saya belum bisa bacaan-bacaannya, doa-doanya. Kalau kamu mau saya ajarin, mau nggak? Sambil ngobrol begini ya, niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ajarin. Oh sambil jalan. Terus akhirnya bisa itu orang jadi bisa sholat, ibadah. Khususnya sholat misalnya. Kita pahalanya luar biasa, Masya Allah tuh. Jadi mulut dijadikan oleh Allah untuk memberikan petunjuk bagi orang yang punya mulut itu kepada orang lain agar beragama yang baik tuh. Puasa yang baik, haji yang baik tuh, zakat yang baik. Ya sudah kewajiban zakat, wajib zakat. Sudah kewajiban haji, haji gitu. Wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka
Wa tudhira, dan supaya kamu menjelaskan, menampakkan bihi dengan lisan, ma fi dhamirika, apa-apa yang di dalam hati kamu, min hajati dinika, dari keperluan agama kamu, wa dunyaka, dan dunia kamu. Di samping itu, mulut itu dijadikan oleh Allah untuk menampakkan apa yang ada di dalam hati tentang keperluan agama dan keperluan dunia. Namanya manusia pasti punya pikiran. Harus ditingkatkan ibadahnya. Tuh, ada di dalam hati, belajar. Namanya manusia pasti punya keinginan. Punya ini, itu masalah dunia. Itu pun dengan mulut. Akhirnya berbicaralah mulut. Oh, kalau ingin agamanya baik, ayo ngaji. Oh, kalau ingin dunianya baik, ayo kita cari nafkah. Jangan diam saja, cari nafkah. Berusaha. Begitu kan? Iya, berusaha. Itu apa yang di dalam hati tentang keperluan agama dan keperluan dunia, itu supaya ditampakkan dengan adanya kita dikasih mulut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kita bisa melaksanakan itu, berarti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Iya kan, anggota badan kan nikmat. Anggota badan nikmat, tangan nikmat, mulut nikmat, telinga nikmat, hidung nikmat, mata nikmat. Apalagi mata manusia, alhamdulillah dikasih dua ya, di depan tempatnya ya, nggak kanan kiri kayak kuda ya. Alhamdulillah di depan. Coba kalau tempat mata kita di kanan kiri, wah repot banget. Mau jalan ke sana miring, sampai miring begini, mengiring begini, repot. Pakai kacamata susah begitu. Untung mata kita ada di depan, itu nikmat. Dikasih mulut, dikasih pendengaran, dikasih hidung dan seterusnya. Itu nikmat. Kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isya-nya jam berapa ya? Isya jam berapa, Pak? Ya? 7:30 persis. Enggak kurang, bukan 7:30. Berapa? 4 menit lagi. 26. Oh, 26 itu 23, 3 menit lagi. Nih. Fa idzastamaltahu, maka apabila kamu menggunakan lidah, mulut, fi ghairi ma, pada selain apa, khuliqa, yang diciptakan, lahu, untuknya, faqad kafarta nikmatallahi taala fihi, maka sesungguhnya kamu telah mengingkari nikmat Allah. Wa huwa aghlabu a'dha'ihi 'alaika, dan dia adalah yang paling mengalahkan dari anggota kamu, 'alaika, atas kamu, wa 'ala sairil khalqi, dan atas semua makhluk. Maksudnya ini, kalau kita gunakan lisan itu untuk sesuatu yang tidak diredoi oleh Allah, faqad kafarta nikmatallahi ta'ala, maka sesungguhnya kamu telah ingkar atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah diterangkan, kalau kita gunakan lisan, tuh, anggota badan lisan, untuk sesuatu yang diredoi oleh Allah, kita berarti bersyukur pada Allah. Tapi kalau kita gunakan tuh lisan, lidah, untuk sesuatu yang tidak diredoi oleh Allah, maka berarti kita kufur nikmat. Nah, kalau kita syukur nikmat, bukan kufur nikmat, tambahlah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat, berarti kufur nikmat. Tidak menggunakan anggota badan untuk keperluan agama, tidak digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, berarti kufur nikmat. Padahal dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pas waktunya habis, sampai di sini dulu ya.
Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa itu ya? 25. 25 tanggal satunya lagi nanti hari apa? Rabu ya. Rabu besok tanggal 1. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nuril Anwar, Wasiril Asrar, Triyakil Ahyar, Miftahi Babil Yasar. Sayyidina Muhammadin al-Muhdar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa fidari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarr wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.